Harus bangga. Dengan yang namanya sujud itu harus bangga. Sampai diistilahkan apa? Laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taronnam tu napa fi sholati wala ruku'i wala. Andekan ndak ajaranmu ya Rasulullah, saya ini ndak pernah menikmati sujud dan tidak pernah nikmati rukuk. Jadi syarat saya sujud itu ras sekedar kowe metek anggota itu boten, harus ada taronnum, harus ada kenikmatan yang luar biasa. Karena sujud ini yang menjadikan kita nanti di surga. Sujud ini yang menjadikan kita layak masuk surga. Sujud ini pula yang menjadikan kita sah disebut umat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri utama umat Nabi ora kok kemenangan politik atau kemenangan dunia boten, tapi tarohum ruk'an sujada. Umat yang kamu lihat sebagai yang rukuk, sebagai yang sujud. Artinya apa? Kalau Nabi yang soleh diriwayatkan orang soleh, pasti riwayatnya tentang sujud, tentang rukuk. Paham ya? Bareng Nabi diriwayatno LSM sing liberal. Nabi itu tokoh yang menerima semua pihak. Diceritakan Nabi perjanjian dengan orang kafir, kerjasama dengan orang kafir. Ya kok entuk wae dalil. Untuk kondi wae. Aku kadang ya gumun aku sing wong alim ora roh iku roh iku untuk kondi. Aku ya kadang heran. Kadang takok aku wong. Niku kitab napa? Mbah Gus kula ya jare bar. Mergo aku kitabku ya sak boto-boto kok ora roh. Kono sing kitabe cilik kok roh. Ini penting saya utarakan. Mulane kula teng donya, kula nggih di bojo, nggih syukur, di anak nggih syukur. Tapi aku paling syukur kok kita ditakdir napa sujud. Mergo iku yang identitas kita. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Kowe nek iman tenan ciri utamane rukuk, ciri utamane sujud. Saiki mboten. Orang itu ndak nikmati rukuk dan sujud. Bedino sholat tetap ngeluh ora di duwe utangnya akeh. Mestinya ketika nganggap sujud itu segala-galanya, ditakdir sujud itu senengnya bukan Nabi itu nak nyifati sujud saking senengnya. Hatta takuna sajdatul wahidah khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga satu sujud lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba sekarang, nanti kamu di akhirat, identitas kamu yang menjadi sah masuk surga itu hanya sujud kamu. Tapi kita sujud itu biasa wae, seakan-akan ndak nikmat Allah yang luar biasa untuk duit akeh. Ini kan markai tenan. Markai tenan, entek oleh markai. Ini apa-apaan? Kan aneh, Allah mengatakan sujud itu spesial, kemudian kita nyifati sujud hal yang biasa. Aneh, berarti kamu mensifati sesuatu tidak dengan sifat yang diberikan Allah dan Rasul. Allah mensifati sujud itu luar biasa. Mulane kula nu salat iku seneng makmum. Kula sujud itu nikmat tenan. Ya sujud itu wis ngene iki. Mulane kula nu yakin, di antara barokahnya Habib saya itu karena melanturkan beberapa syair yang itu mudawan itu dibukukan ulama-ulama dulu kayak tadi. Laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taronnam tu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Taronnam tuh nyanyi-nyanyi kecil. Maknane ora sekedar ya tentu ndak nyanyi. Ngono wis dangdutan apa sujud boten. Maksudnya iku menikmati taronnam itu. Ora iku sujud perucut gak jelas. Masyaallah ya kok do urip. Kulo niku heran. Itu tenang. Coba sekarang sampean lihat surat Fatah yang di akhir. Sifat umatnya Nabi itu apa coba? Tarohum ruk'an sujada. Orang-orang yang kalau kamu melihat aktivitasnya itu ruk'an, melakukan rukuk sujadan. Memang kita punya ambisi politik menguasai Indonesia atau apa, enggak apa-apa itu, tapi setelah rukuk dan sujud. Bahkan kalaupun kita berpolitik demi supaya rukuk enggak dilarang, sujud enggak dilarang, semua porosnya demi nopo sujud. Mulane surat Iqra dimulai dan ditutup dengan wasjud waktari. Sekarang enggak, umat Nabi ngomong fadhil sujud itu do pelo. Pelo bisu. Ngomong fadhil sujud wis ra iso. Padahal sujud ini yang identitas kita. Kita masuk surga itu karena sujud. Bahkan ketika kita masuk neraka, iku neraka sing rawani iku walam takulin nar asaros sujud. Neraka itu tidak berani makan bekas-bekasnya. Kayak apa kalau yang sujud itu batuk kamu, tangan kamu, dengkul kamu, terus hati kamu, fisik kamu. Mana nak sujud? Nah cara fikih sujud itu kan sementing anggota pitu nempel. Gini ku napa al-jabhah wal yaden warukbaten wal qadamen. Berarti pitu kan bathuk sitok, pira kan telapakan loro, dengkul loro, terus apa?
delamaan sikil loro. Kemudian ulama ada yang mengatakan harus ma'ata hamulin yasir, sedikit ditekan. Mbok ukurane nganti ngecap ora roh, pokoke niku ukurane niku ditekan apa? Sedikit. Oke. Tapi sebetulnya kalau kamu fair, itu hanya syarat cara fikih. Nah cara Kanjeng Nabi zaman Sugeng nak sujud nganti gitu anen. Kulo nu cek apal. Ya Allah sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori wa mukhi wa asmi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qadami. Nabi nak sujud, ya Allah, jasad saya ini sujud kepada Engkau. Disebut semua. Sya'ri rambut saya, asbi sumsum saya. Sajadalaka wajhi wa sam'i karwan ya, wa basori wa mukhi sumsum saya, wa asbi sendi-sendi saya, wa sya'ri rambut. Iku nunjukno nek iso ke sujud itu total. Mulane kula suwun iku pentingnya wong soleh disejarahno wong napa soleh. Para habaib sing soleh-soleh niku nak nyejarahno Nabi ku sejarah bahwa Nabi itu laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi. Mana umpama ora didikane jenengan uripku ora ana gunane. Ma toba aisi uripku ora ana gunane, ora ana enake blas. Wala wujudi wujudku ora ana gunane. Kenapa ora ana gunane? Mergo kula ora iso wala taron namtu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Tapi kowe ora perlu alim paham koyo ngene ora perlu. Wis aku joget tok las ra apa-apa. Sing penting aja wis ra paham malah ngaram-ngaramno bid'ah. Betano. Bocah kok kecangkemane ngono. Tapi kula pastikan, tapi nanti kalau orang soleh gak diriwayatkan orang soleh, sing dilihat ya sisi-sisi yang tidak khasnya kesalian itu. Taruh saja misalnya gini, Mbah Hamid Pasuruan soleh, Mbah Mun soleh, Mbah Dola Barwani soleh, di sana rapati soleh, tamune akeh, diterima semua pihak. Mulane uripe kepenak, mesti ngono le nyejarano. Tapi nek sing nyejarano wong saleh, keselah tetep mulang. Walim iso maca kitab takrib, istiqomah maca ihya. Lah kula nak kenal Mbah Hamid ning misanane mbah kula. Santri-santrine sing saleh nyetan, Mbah Hamid wis ora tau karek iku salat tahajud, nak duha ning kene, senengane maca burda. Bapak kenangane senengane dijak ning kamar, dijak ngaji tafsir. Ya mesti seputar kesalehan. Diceritakno wong rapati soleh kebesaran tamune wae wong rono pejabat yo sapa wae top manane tamune akeh bar lan ngono ayo presiden menteri gubernur tamune akeh artis yo tamune akeh. Makanya aku kepengin nggih sejarahnya orang soleh itu orang soleh harus ikut ngomong biar tahu sejarah khasnya antar orang apa, termasuk tadi nyifati Nabi itu laula kan apa ya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taron namtu fi sholati wala ruku'i. Anakku lo Hasan tasbihah, terus anakku lo sing cilik jenenge Milan niku kula kan ngapal lo sak nadzuman Imam Syafi'i. Padahal iki alit ya alhamdulillah do apal. Imam Syafi'i iku rumangsa Imam Syafi'i mu ahli fikih kok sampeyan niku mboten, dekne yo ahli tasawuf ahli hakikat. Niku nadzuman sing kula kan ngapal lo niku Imam Syafi'i niku laqad mananta ala qalbi bi ma'rifatin bi annaka wahudul ala'i wal qudusi wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Ya Allah, sungguh nikmat Engkau itu besar karena Engkau memberikan aku satu kenikmatan di mana kenikmatan itu saya tahu bahwa Engkau adalah dzul ala'i wal qudusi, zat pemberi nikmat dan yang suci. Wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati, kula niku turu ora tau molak-malik awakku. Ora tau molet corong Jawa. Illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafsi, kecuali saya ingat Engkau di antara nafas-nafasku ini. Orang soleh meriwayatkan kesalian. Jadi wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafsi. Jadi tapi enggak, sekarang agama itu diceritakan orang-orang yang gila politik, gila kekuasaan. Kita harus kuat. Ya bagus, kita juga enggak ingin ngalami kayak Rohingya, paham ya? Makanya yang soleh-soleh pun jangan anti politik, goblok ya anti politik. Gobloknya tadi, gue misalnya ramelok politik, sing kuasa orang-orang non muslim, tolong fasik, terus sholat dilarang, pengajian dilarang, kacau. Lu tenan, kalau ketua partai-partai politik, cara kan YouTube, kalau bukan biaya-biaya no gunanya. Tapi nak kon iman ra gelem bodoni ne bolak-balik. Tapi kita harus hormat piye-piye menjadikan Islam itu di Indonesia enggak dilarang-larang, enggak dikuyo-kuyo karena penguasanya adalah orang napa? Islam. Tapi bojo mbok imani teman-teman bodonine yo bolak-balik bos watake ora roh wis pokoke bangsa ngono. Makanya ini penting sekali. Makanya saya kemarin itu seneng banget sampai surat sajdah.
ngaji kita adalah ditakdir sampai surat apa? Sajdah. Di mana surat ini mengatakan innama yu'minu bi ayatinal ladzina idza dzukiru biha kharru sujada. Orang-orang mukmin sejati adalah orang ketika dibacakan ayat Allah itu langsung nopo? Sujud. Tentu sujud ini bisa sujud fisik kayak kita pas sholat, termasuk bisa sujud pikiran, sujud hati, sujud macam-macam. Mulane kanjeng Nabi kadang-kadang nak sujud tuh ora kok mau muni subhana rabbiyal a'la ta napa sajadalaka wajhi wa sam'i wa basari wa mukhi wa asbi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qadam. Jadi rambut wis disebut karena rambut kita ini juga hidup. Wong iso modot, paham kan? Iso kriting barang. Kowe iku bali lho nek sujud mergo. Nabi ku pirsa sujude napa? Rambute. Paham ya? Tapi kita sujud ya Allah, meneh traweh sing ono sing 8 menit, aku gak tok. Iku hakikat ngawur. Mbok gedhingi ku kiai, mbok dukung apa-apaan. Tapi wong sing makome ngene iku nek iso iku dadi imam. Kok nate wonten cerita teng daerah kula wong saleh alim dadi imam. Imami Jumatan. Bareng sujud lali. Wali wong ngenteni itu lho diarani mati ra mati. Akhirnya muridnya ndudul kok. Mbah sampun. Batal sak Jumatan. Semenjak itu dia mengundurkan diri dari imam nopo. Tapi kowe kan gak ngarah sujud nganti ngono. Mulane wong nak salat iku aja nganggo makome sinten wong khawas. Yen sak kula tiang-tiang nak saleh iku ngimami yo nganggo makom sing adna. Dindekno makome. Lah engko nak pas bengi-bengi tahajud nganggo makom kelas A. Sekali salat iku wis lali. Masyhur. Sampe tak critani salate Kanjeng Nabi nak sholat tu Aisyah turun ning ngarepe. Ya matang-matang ngono ning ngarepe. Ayo Aisyah. Mulai bolak-balik matur, Nabi ora digon sholat kowe ora. Nek kowe kan digon sholat tapi ora tau sholat. Nabi ki sing digon sholat ya nggon turu niku nggon sare ku digon sholat. Aisyah ya sare teng mriku. Masyhur riwayat hadis yo kae. Jare Aisyah. Oh Nabi nak ngadeg suwe tak sembujuk sikilku tak jelonjorno. Mergo Nabi nak sujud apa nak ngadeg iku. Minimal 200 ayat. Kulhu mau pirang ayat? 200 ayat. Ngono cek nangis. Fama marra min ayati adzabin illa sta'adza minhu wala marra bi ayati maghfiratin illa istaghfar wa ma marra bi ayati tasbihin illa sabbaha wala bi ayati tahmidin illa hamada wala bi ayati takbirin illa kabbara. Setiap lewat ayat tasbih dia baca tasbih. Setiap lewat ayat istighfar dia membaca. Jadi misalnya subbihisma rabbikal a'la subhanallah subhanaka ya Allah. Mau pas maca ayat intu azibhum fa inna ibadu ya Allah lakal hamdu wa lakal mulku ya Allah wa ma'fuan nangis. Dadi Aisyah ngerti paling suwe tak sodoro sikilku. Bareng kok ape sujud lagi sikilku tak tarik, tak pengkeretno. Mulane jare ka'annahu lam ya'rifna qattu. Nabi itu ketika ndak salat itu teman kita. Tapi nek wis salat seakan-akan ndak kenal kita. Sampai sahabat itu udah bingung, Nabi wis salat ning masjid. Sahabat nyun sewu sing sok kenal sok parek. Nabi itu ya talawan, wajahnya rubah kabeh. Ka'annahu lam ya'rifna. Nabi itu ndak kenal kita kalau mau salat. Saking haibahnya mau sowan Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah salat baru Nabi happy. Dan Nabi itu rindu sholat, masyhur itu Nabi kalau banyak masalah itu sampai takok-takok Aisyah. Ya Aisyah Bilal kok gak rene-rene? Maksudnya qomat atau azan. Ketika Bilal teko, sopan ya Bilal, arifna bis sholat, arifna bis sholat, masyhur. Arif ngekei istirahat siro Bilal nak kita bis sholat. Ayo Bilal aku nang istirahat no nganggo sholat. Jadi Nabi yang roh dunia sumpek. Iku istirahatnya iku. Mulane sebut wa qurratu aini fi sholat, tenangi hatiku. Nek kok terus di umat ayame di dhuwit iki umat apa? Ya umat sing kumat, ya siku jawaban. Umat sing kumat. Lah ya meskipun kira iso nglakoni, tapi tak critakno nek wong saleh iku disejarahno wong saleh. Ben ijek sambung. Dan saiki Rasulullah itu sayyidus sholihin. Sayyidus sholihin sing diceritakno Quran sifate umat iku tarahum rukaan sujud. Saiki umat sifate tarahum yatlubunal mal wa yatlubuna kadza wa kadza yatlubunal jah wa riyasah. Jadi sok ben cara umpama Quran kok iso dikarang sifatem ora tarahum rukaan sujada, sifat umate ngalor ngidul golek duit. Kuwi seneng disifati ngono. Gak seneng kok. Karena kalau suwon ngaji surat sajdah niki kula umpama pantes nuntut Pak Rumanto tak nyembelih sapi.
Mergo syukuran surat napa sujud. Tapi kok kowe syukur perkara mangan sapi ku ya elek. Mulane ra usah. Wong ngaji kok syukur perkara nyembelih apa? Sapi. Mulane ra usah. Kulo nu khatam Kyai Kampe disyukuri. Nganti saiki ora disyukuri. Tangan-tangan ya bener ra disyukuri. Ben syukure mergo khatam hitam ora perkara nyembelih sapi. Tapi insyaallah kuat asline kuat. Bangune ra kuat sakmene iki urunan 5.000 cukup. Golekno sapi kuru ampun. So sapi sing wis kesemper. Jadi kula suwun ya melane kula suwun aja geman mengabaikan sejarah versi wong soleh. Termasuk versi ya tiang-tiang soleh. Cek saking kalangan habaib, cek sing kalangan ulama. Pokoknya tiang-tiang napa soleh itu khas. Cara seneng Nabi itu khas. Kowe iso nyifati Nabi kayak tadi, laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taron namtu fi sholati. Jajal Kanjeng Nabi versi wong-wong politikus malah diseru Nabi itu pemersatu pan Arabik. Dulu Arab itu gini-gini, selatan Nabi iku ya sifatnya Nabi, tapi gue apa mbok omah ngomongno kowe sujud ora iso kok ngomong ndok dinti. Pertama Iqra turun ya wasjud. Iku variasi-variasi setelah ada kekuatan politik, ono variasi-variasi sifat-sifat Nabi yang datang kemudian. Tapi sifat permanennya ya wasjud waktari. Paham maksudnya? Paham tenan to ora? Paham ya alhamdulillah. Soalnya nak sing ora paham ya bebo paham. Ben nyenengno guru. Nyenengno guru ku ibadah. Pokoke eling-eling surat Fatah sing akhir napa? Tarahum rukaan sujud. Walahum lan ora ana te wong akeh yung doruna dikek tempo sapa wong akeh yum haluna tegese dikek tempo sapa wong akeh li taubatin krana tobat au makdiratin utawa ngekeki alasan fa'arid mongko mengo sira anhum sanging kufar wan tadzir lan ngenteni ana sira misale inzalal adzab ing turune siksa bimiklan kufar innahum satana wong kafir ya muntadziruna ngenteni sapa wong kafir bika ing sira wong kafir ngenteni misale hadis samautin ing terjadine kematian atau anyare kematian au qatin utawa terjadine pembunuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiko. Afaman kana mu'minan kaman kana fasikol la yastawun. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Nuzulam bima kanu ya'malun. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Afaman kana afaman ana ta utahi wong sapa wae kana kang ana sapa man ana iku mukminan, iku wong sing mukmin, sing percaya kebenerane Allah lan Rasul. Iku kaman kaya dene wong kana kang ana sapa man iku fasikon, iku wong sing fasik utawa wong sing kafir. Coba baleni malih. Afaman ana ta wong kana kang ana sapa man iku mukminan mukmin. Manane mukmin ku benerno apa sing digawa Allah lan Rasul. Iku kaman kaya dene wong kana kang ana sapa man iku fasikon iku fasik utawi kafir. La yastawun ora padha sapa wong mukmin lan wong fasik. Ail mukminuna tekse pira-pira mukmin wal fasikuna lan pira-pira fasik. Ammal ladzina amanu anapun te wong sing iman wa amilu lan nglakoni sapa alladzina as-solihati ing pira-pira amal saleh. Wong iman lan nglakoni amal soleh falahum mongko iku berhak mongko iku kedue alladzina amanu jannatul ma'wa ute entuk swarga kang dadi panggonane utawa swarga-swarga kang dadi nggon panggonane nuzulan tur hale tumurun hale dadi sogatan hale dadi penghormatan wa te maknane nuzul ku ma perkara yu adu kang den sogatno apa ma kang disuguhno apa ma lidhofi krana tamu bima sebab perkara kanu kang ana sapa wong akeh ya malu nang nglakoni sapa wong akeh wa ammal ladzina anapun te wong akeh fasaku kang padha fasik sapa ladzina fasik ku maknane fasik mriki fasik bil kufri fasike kelawan kafiran. Wah ini gak apal lho nggih kula kados ngaji kula wingi pokoke angger fasik disebut Quran kok ahli neraka mboten kok fasike sampean mboten ini fasik ringan nggih fasik medium niki. Fasik sing ahli neraka bil kufri wa takdzibi. Wah apal lho angger fasik kok ahli neraka mana apa fasik kekafiran lan fasik ngorohno Allah lan apa
Rasul. Tapi nak fase koyo sampean bodoni wae enteng. Dak kok teras warga ijek-ijek mlebu. Dak kok pager-pager terus napa? Mlebu nggih araf nggih kecantol-cantol mungkin. Mbok jongkrono sithik munduk swarga ngono. Oh, angger fase iki jelas. Mulane kula wingi ngotot. Ciri khas ahli sunnah niku darani ahli neraka iku kafir. Napa? Mulane mriki fasaku napa bil kufri wa takdzibi. Fasa iki kelan nglakoni kekafiran lan gorono Allah. Kowe kafir to ora, Cek? Mboten. Kowe tau gorono Allah Rasul. Nak bodoni kanca. Bolak-balik lah. Iku urung kafir wenteng. Mergo yo kene tau dibodoni padha wae kan mau wales-walesan ngono napa? Sesama saling bodoni ya. Enggak usah saling napa dendam. Fasaku bil kufri kelan kekafiran. Jadi ngeten nggih kula terangno nggih masalah madzhab ahli sunnah nggih. Sampeyan kok aja terjebak training aswaja terus. Aswaja trainingnya pokoknya kadang tahlil ahli sunnah atau mboten enten ngoten kaidah ngoten. Sing ngeten kaidah ini tadi, apakah mukmin yang melakukan dosa besar itu kafir apa ndak? Jadi ciri khas ahli sunnah dan ndak itu perdebatannya napa? Mukmin sing murtakibul kabira napa? Mukmin sing murtakibul kabira, orang mukmin yang melakukan dosa besar itu menjadi kafir apa ndak? Ahli sunnah berpendapat tidak menjadi kafir, sementara yang khawarij yang lain berpendapat menjadi kafir. Nah, Imam Suyuti, Imam Ghazali, Imam Syafi'i semua itu ahli sunnah. Sehingga kalau ada orang kok ahli neraka niku mesti maksiate iku bil kufri wa takdzibi. Alasan Imam Syafi'i sak bala-balane niku sak ulama sak kancane niku wong nak wis kadung bener diridani Allah niku sifate ora kok ora tau salah. Kula baleni malih nggih. Wong nak wis bener diridani Allah niku sifate ora kok gak tau salah iku ora. Nak Allah seneng kowe iku statusem wong-wong sing liyukaffirawau anhum aswa allazi amilu. Engko amal elek ndelalah didadekno di sepuro sinten Allah. Carane piye ya? Carane nggawe poin. Misale ngeten, sampean ngobet wek cah wedok. Cah wedok seneng banget kowe. Sementing ke komitmen aja zina. Tapi sampean aja takok kula, berarti SMS-an angsal Gus. Jawel angsal yo aja takok ngono. Tapi nak kowe kasil jawel tok ra zina ku insyaallah barokah ngedohi dosa gedhe sing cilik di sepuro. Tapi aja muni halal. Yo aja muni halal yo aja lakoni nek iso. Cuma iki cerita. Ana wong seneng cah wedok banget. Tapi dia ini sukses ninggalno napa? Zina. Tapi ora sukses ninggalo jawil utawa SMS-an misalnya. Tapi kok jumni halal lho ya. Wong kula ora muni halal kok mbok riwayatno halal. Niki rak ngaji ilmu. Mergo di antara jatah di sepuro apa alladzina napa mboten niku intajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu niku nukafir angkum sayiatikum. Nak kowe sukses ngilangi sing gedhe insyaallah muga-muga sing cilik iku di sepuro. Misale kula gubething ruhin, maksimale kan mateni. Mateni kan dosa gedhe tak hindari, mau ngenyek tok bocah kriting ndek. Lah iku yen yo dosa ngomentari niku kan. Tapi luwe apik timbang gedeng diimplementasekno membunuh. Jadi misalnya gedeng wong, opsi tertinggi kan mateni. Misalnya gak mateni bacok sikile atau bacok tangane kan berat. Wah iki ditinggalo kabeh mau karek ngrasani gremeng nyek. Lah iku lumayan. Senajan to ngrasani ya tetep dosa, tapi lumayan. Mulane kiai-kiai rata-rata yang ngrasani mergo mangkel lu nek diomongno dadi udun. Nah, akhirnya ngrasani. Kiai-kiai anggere mbok tamoni critakno lawan politike mesti ngrasani to ora? Ngrasani. Mergo nek dimpet ya dadi udun. Tapi kuwi apik timbang mateni. Misalnya kula kiai yang jenis seperti ini, roh metode wong seneng Quran lewat konser, lewat MTQ mesti ngritik. Bar wanita ora seneng nek MTQ dikritik. Yo ngrasani, tapi apik niate. Lah kok sing seneng MTQ yo ngrasani kiai-kiai sing kaya kula. Wah, wong kok gak gelem siar. Quran niku buta siar, wong Islam buta siar. Wis sak muni-munine lho pokoke. Kan yo rasan-rasanan. Sampai sementing gak santet-santetan ngono maksudnya. Lah iku disebut apa? Intajtanibu kaba iromatun hauna anhu insyaallah nukafir angkum sayiatikum. Jika kamu sukses meninggalkan dosa-dosa besar, yang kecil insyaallah dimaafkan. Ini penting saya aturkan.
Nah, kalau orang baik itu syaratnya tidak pernah dosa, berarti sekali dosa dia jadi kafir. Ini masalah bagi ahli sunnah. Nah, niki penting kula atur. Mergo critane ngeten nggih, wong nak bakate saleh, mabuke ning masjid. Bodoni yo santri, mergo dekne ora duwe kanca geng. Akhire korbane yo santri. Mergo dekne bodoni wong liya, wong abangan, preman ora kenal. Sing dikenali santri. Akhire korban bodoni yo. Ya kula kiai bodoni wong ya bolak-balik. Tapi kula ora tau sambat, pancen jatahe mun kadang-kadang kebodhon yo jatah. Sampeyan kula critani zaman Nabi ana wong jenenge Abdullah. Niki hadis sahih teng Bukhari wonten teng budi-budi wonten. Wa kana yulaqabu khimaron. Ndek niku sampai nak ngundang kanca-kancane niku khimar. Wa kana yudhiku Rasulullah wa kasiron. Ndek niku senengane guyokno Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi orang yang sering serius iku mergo mimpin perang macam-macam nak roh dolah iki guyu. Kancane ra ngundang dolah tapi niku iku nak mabuk ini masjid Kanjeng Nabi. Mboten trimo masjid mriki mboten. Masjid Kanjeng Nabi. Ngefly. Anggere takok, kowe wong fasik kok ora ning terminal tandalan ning masjid. Aku nak ora Nabi ku ngeluh. Tapi ojo minum gak ngregani Nabi. Aku tak ora minum yo ngeluh. Angel gak? Akhirnya singkat cerita, Nabi itu profesional, masih santri ini nak salah ditakzir. Takzirane Syaribul Khamri ku gak ada batasnya. Gak ada ukurannya. Memang di Quran gak ada. Sehingga kadang Nabi yo jilid 20 kali, kadang 80 kali. Bil jaridi wan ni'al. Ini sing khusyuk-khusyuk ngrungokno hadis iki. Jarid niku napa? Apa hen pelepah napa? Kurma wan ni'al ku sandal. Dadi ana sahabat sing saleh-saleh ku ditabuki mbek sandal, kadang ambek. Tapi bariku ya ngono meneh. Nganti sing jilid ku bosen. Dadi cara ning Aceh polisi syariate nganti napa? Bosen. Singkat cerita ada sahabat yang ngomentari begini. Ya khimar ya mal'un. Pokoknya di kue ku khimar, kue ku mal'un. Saya masih ingat betul teksnya itu. Kamu ini mal'un, orang yang dilaknati Allah. Nabi duka. La tal'anuhu fa innahu yuhibbu waha wa rasul. Lalu dalil ahli sunnah, kamu jangan melaknati dia. Fa innahu yuhibbu waha. Orang ini meskipun peminum arak itu senang Allah dan Rasul. Saya masih ingat betul takbir yang ada di kitab Ihya. Takbirnya begini, falam yukhrijhu bil maksiati anil mahabbah. Nabi tidak mengeluarkan dia dengan melakukan maksiat dari status mencintai Allah dan Rasul. Sebab itu ahli sunnah sepakat, orang maksiat itu bukan kena sifat atau kena status dia memusuhi Allah dan maksiat itu gawan kita dhaif. Misalnya ngene, kowe ora cah wedok iku eling terus nganti 2 jam. Bareng Allahu Akbar takbir ra eling Allah. Terus berarti luwih seneng cah wedok timbang Allah. Wong ambek Allah ora eling mbek cah wedok. Ora iso ngono, kowe seneng cah wedok gawan nafsu yen gak bakat wali. Paham nggih? Akhire eling terus ra iso lali. Allah ora butuh mbok ilingi kowe ya ora keren diparingi lali kowe. Ini penting kula ngajekno. Kula baleni malih. Sama siapa takbirnya di Ihya di beberapa kitab ahli sunnah. Falam yukhrijhu bil maksiyah anil mahabbah. Orang ini tidak dihilangkan sifat mahabbahnya kepada Allah dan Rasul hanya karena nama maksiat. Karena maksiat itu gawan bodoh, gawan lali, gawan ngebet, gawan macam. Misalnya kayak dia anak papat, bojomu setia, katut rondo. Terus ana wong muni ngene, dadi yo katut rondo lali anak bojo, ora lali ora masalah. Cuma ora iso lali rondo, tapi ora lali anak bojo. Wong nyatane duwe jadi bagi jatah anak ya ono jatahe. Cuma wong sing gedeng darani kowe iku lali anak. Ora lali mulai ditakoki jenenge anak ya jek roh. Kelas pirone ya jek. Cara ditakoki, "Lah kok ora mbok rabi wae?" Sungkan anakku lho, jek roh ta ora? Ijek. Tapi ora iso lali rondo iku luwih anyar misalnya. Yus ngono iku, selama ini kamu kan ya begitu. Saiki ngene aku takok. Kowe nyebut dhuwit mbek Allah sedina akeh ndi ya? Akeh dhuwit. Kerja ya demi dhuwit, ngamuk bojo ya demi dhuwit. Bariku mbok tabung ning bank ono, ning plisiran lemari ono, ning kethu ono. Terhormate dhuwit di mana-mana ada yo eling, ning kethu yo eling, ning lemari yo eling. Bareng dhuwur pas mergo lali aku, jebule wis mentek wektune dhuwur. Terus kowe tasik, wah berarti menuhankan uang. Enggak ada seperti ini. Apa iku wis persona kita iku dhaif, napa kita niku dhaif.
Sehingga ahli sunnah mengatakan semua kesalahan itu ya kesalahan saja, tapi tidak menjadi kafir, tidak menjadi, bukan berarti kita ada cinta Allah dan Rasul. Jadi wong mabuk, kunane kuno wong lani kiai ora oleh gedeng preman teman-teman. Kadang yo ono wong preman, tapi ra iso mungkiri seneng kiai. Lan cara kula ora masalah ono wong ra salat nekani konser selawatan, cara kula ora masalah. Ndekne nyatane seneng pas selawatan seneng. Nak menawa awal untuk hidayat. Nak ki fikih komentar, apa gunane nekani selawatan tapi ra salat. Lah nek dene ra tau nekani selawatan, ra salat terus jalur hidayate kon diye nak menawa ana siji loro selawat sing ditampa dadekno sebab napa? Hidayat. Seneng kok komentar. Ora melok dadi pangeran kok geger. Jadi kalau baleni malih, mulane teng mriki angger kitab ahli sunnah wal jamaah sing asli, ku angger ana ayate pangeran dawuh fasaku mesti bil kufri wa takdzibi. Dadi dosa fasik sing sebab kekafiran dan sebab gorono Allah lan iku lagi ahli neraka. Harun ar-Rasyid itu dinasti Bani Abbasiyah. Itu pinter sekali. Ada seorang ustadz yang agak ekstrim. Itu datang ke Harun ar-Rasyid. Ya Amirul Mukminin, inni nasihun laka famusaddidun alaika. Fala tajidanna alayya fi nafsika syai'an. Saya mau nasihati kamu, tapi saya mohon jangan masukkan hati. Karena nasihat ini penting. Tapi saya akan keras, vulgar, akan keras, kritik saya akan keras. Karena Anda sebagai Amirul Mukminin tidak pedes. Apa kata Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid? Uskut ya Ustadz. Nah, sebagai riwayat uskut ya jahil. Kamu itu Ustadz bodoh, tidak usah banyak omong. Terus ditanya, kenapa saya bodoh? Terus dibacakan ayat faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Inna Allaha ta'ala qad arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyinan. Allah pernah menugaskan seorang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Musa dan Harun. Musa dan Harun adalah seorang nabi. Kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja etikanya faqula lahu qaulal layyinan. Kamu kalau ngomong yang halus, yang baik, yang berperadaban, kok kamu sama saya mau kasar? Akhirnya ustadznya ternyata pinter kamu, ya pinter aku. Jadi semudah itu. Allah itu menugaskan orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja ada etikanya. Kok kamu sama saya mau tambah etika? Mau main kasar hanya karena kamu merasa nasihat Anda benar. Jadi gampang sekali memahami Quran. Kami lagi-lagi memang bagi ahlinya, tapi ini saya bantu supaya sampean jadi ahli apa? Quran. Ada sekian problem dalam memahami Quran, terutama kalau lewat terjemah. Problem itu bisa gawat betul, bukan gawat-gawatan tapi gawat betul. Misalnya ada ayat begini dan terjemahnya pasti begini. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kamu menghadap mana saja, di arah manapun, di sana ada ridhonya. Itu kalau hanya pakai terjemah, tentu menjadikan kita sholat bisa menghadap ke timur, ke barat, ke utara, dan ke apa? Selatan. Saya cerita sedikit tentang asbabun nuzul. Memang tema sekarang tentang asbabun nuzul. Dulu Rasulullah SAW ketika di Mekah itu sholat menghadap Ka'bah. Tapi setelah pindah di Madinah, di mana Madinah itu ada komunitas Yahudi dan Nasrani, Rasulullah itu menghadap ke Baitul Maqdis. Kira-kira 16 bulan, 16 sampai 17 bulan. Semua riwayat itu kisarannya hanya 16 sampai berapa? 17 bulan. Sehingga orang Yahudi itu bilang begini, Muhammad ini baiklah, meskipun dia membawa agama baru, tapi kiblatnya masih ikut kita, masih baik kan. Setelah 16 bulan, Nabi diperintahkan Allah untuk menghadap ke Ka'bah. Awal liwajaka syatrul masjidil haram. Maka orang Yahudi itu berontak. Berontaknya adalah kiblat mereka ditinggalkan. Cara berpikir orang Yahudi itu kiblat mereka ditinggal. Sehingga mereka bilang mawallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang menjadikan umat Islam berpaling dari kiblat Baitul Maqdis. Kemudian mereka provokatif betul. Ini perlu diperjelas. Provokatif. Bilang begini, "Inna Muhammadan tahayyara fi din." Muhammad ini bingung dalam beragama. Sehingga habis ngomong A ngomong B, habis kiblat Ka'bah, kiblat Baitul Maqdis. Sehingga dalam banyak tarikh disebutkan peristiwa kiblat itu terbanyak melahirkan orang murtad, orang yang keluar dari Islam gara-gara provokasi orang Yahudi. Muhammad tahayyara fi dini. Muhammad tuh bingung dalam menentukan pilihan apa? Beragama. Kemudian walhasil singkat cerita akhirnya Nabi itu madhep Ka'bah.
Apa yang terjadi mukjizat itu adalah bahwa agama ini agama yang mewakili semua agama sebelumnya yang masih orisinil. Yaitu Nabi akhirnya berargumentasi Ka'bah adalah kiblat yang asli, yang lebih tua. Terus mereka tanya, buktinya apa? Dijawab oleh Quran, fihi ayatum bayyinatum maqamu apa? Ibrahim. Ka'bah bukti tertua adalah di situ ada makam Ibrahim. Makam itu jejak kaki. Ya kalau bahasa Indonesia makam itu kuburan. Kalau dalam bahasa Arab makam itu jejak apa? Jejak kaki. Sehingga diketahui oleh sejarah dibuktikan di situ ada jejak kaki siapa? Nabi Ibrahim. Sementara nisbatnya Baitul Maqdis itu adalah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Yang ini adalah turunan dari Nabi siapa? Ibrahim. Hikmahnya apa? Begini, sebagai bukti bahwa Baitul Maqdis pernah menjadi poros Islam atau poros Tauhid, maka Nabi Muhammad pernah disuruh menghadap ke Baitul Maqdis. Buat inget-ingetan kalau ini pernah menjadi poros apa? Tauhid. Tapi tetap tua-tuaan masih tua apa? Nah, kenapa tua Ka'bah tadi? Karena Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapak dari para. Dan di situ ada jejak kakinya. Fihi ayatum bayyinatum maqam. Bukti itu belum cukup. Dibuktikan lagi bahwa Ismail kecil itu hidupnya di Ka'bah. Kita tahu sa'i baina Safa wal Marwah adalah karena Siti Hajar sedang mencari apa? Jadi ada bukti sekian, bukti empirik bahwa Ibrahim itu kiblatnya itu Ka'bah, bukan Baitul. Sehingga ada kata-kata fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Nah, tanpa ngerti asbabun nuzul, kamu akan mengartikan fa'i nama tuwal fasam wajwa itu salah. Karena di situ kamu menghadap mana saja, maka di situ ada ridhonya Allah. Maka para ulama memberi catatan, maksudnya begini, kamu menghadap kemana saja, asal itu yang diperintahkan Allah, maka di situ ada ridhonya Allah. Harus seperti itu maknanya, disesuaikan dengan konteks asbabun nuzul. Tanpa seperti itu tidak bisa. Dan masih banyak lagi kepentingan tentang asbabun nuzul. Jadi problem sekarang adalah banyak mufassir yang hanya mengartikan dari terjemah. Itu bahaya sekali. Sehingga ada orang yang menikah secara mut'ah. Itu kan mirip kayak transaksi zina. Mereka berdalil famastam ta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahun. Perempuan yang sudah kamu nikmati yang penting kamu bayar. Terjemahnya seperti itu. Karena ujur itu jamaknya ujroh. Itu fatal sekali. Padahal ayat itu begini, settingannya begini, setting siakul kalamnya atau asbabun nuzulnya begini. Ini sekaligus, memang saya sengaja ngaji dengan tema yang berat, bentuk penghormatan pada yang ngaji. Kalau temanya ringan kan kayak TPG. Begini asbabun nuzulnya begini. Wal muhsanatu minan nisa yang awal juz 5 itu, ya kita santai aja, yang awal juz 5 itu sebetulnya maktuf, diatafkan pada ayat hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Jadi perempuan yang haram dinikah itu ada 7. Yang faktor nasab, yaitu siapa? Ibu, putri, saudara putri, bulik dari bapak, ammah itu bulik dari bapak, kholah itu bulik dari ibu, keponakan dari saudara lelaki, keponakan dari saudara perempuan. Ini disebut haram karena nasab gen. Kalau orang Jawa bilang hanya 4 karena ngitungnya bulik baik dari bapak maupun ibu. Kalau orang Jawa bilang kan bulik terus keponakan dihitung 1. Padahal ada keponakan dari saudara lelaki, ada keponakan dari saudara apa? Perempuan. Wa banatul akhi wa banatul ukhti. Terus kedua haram karena rodok. Kita tahu dalam hukum Islam rodok adalah sama dengan nasab. Jadi ibu yang pernah menyusui kamu berarti jadi ibu kamu. Dan saudara sepenyusuan berarti menjadi saudara kamu. Ini disebut wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'. Terus ketiga haram karena musoharoh, karena besanan. Jadi pagi ini misalnya saya nikah dengan Sri, bilang qabil tu nikaha wa taswijaha bil maril madkur. Setelah nikah dengan Sri ini otomatis ibunya dia menjadi mertua. Otomatis haram saya apa? Nikah. Ini namanya haram karena musoharoh. Atau kamu punya anak Zaid. Zaid pagi ini akad dengan Sri. Berarti Sri adalah menantu Anda. Otomatis haram bagi Anda. Itu namanya haram karena musoharoh, karena bisanan. Itu yang disebut waroba apa haram-haram itu kan saat terus itu wa ummahatu nisaikum. Apa ibu dari istri-istri kamu. Memang ini agak jelimet. Tapi memang syaratnya mufassir harus biasa jelimet. Jangan hanya nyari partai ayat-ayat untuk kepentingan partai. Wah itu ngeri.
Kacau, Quran dipakai kampanye. Terus itu berarti sudah 3 kan? Haram karena nasab, karena rodok, haram karena musuh. Terus yang keempat ini haram yang bukan karena sebab pada seorang perempuan, tapi karena istri orang. Disebut wal muhsanatu minan nisa. Haram menikahi perempuan yang masih milik orang lain. Nah, orang lain yang menikahi ini istilahnya Allah adalah lelaki yang menikahi perempuan ini adalah lelaki sing muhsinina ghairu musafihin, secara nikah yang sah. Nah, nikah yang sah itu begini dalam hukum fikih Islam. Saya nikah dengan Sri, kalau hanya akad itu saya wajib bayar mahar hanya separuh. Jadi kalau saya janji bayar 1 miliar, berarti wajib bayar berapa? 500 juta. Kalau janjinya 100 juta hanya bayar 50 juta. Itu yang wajib bil akdi. Nanti wajib sepenuhnya nunggu bil jima. Kalau sudah hubungan intim baru wajib 100%. Jadi kalau ada di Jawa nikah dengan seperangkat alat sholat itu yang atasannya tok itu wajib karena akad. Nanti bawahnya nunggu setelah hubungan apa? Intim. Ini hukum Quran, bukan hukum saya. Makanya kan wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, terusnya terus fanis huma faradtum. Hanya wajib bayar setengah. Nah, perempuan yang sudah diajak hubungan intim itu kata Allah fa'atuhunna ujurahun, maka wajib kamu bayar Jadi ayat itu tentang perempuan yang sudah dinikah, kita harus bayar berapa? Harus bayar penuh. Ini penting saya utarakan. Nah, problem kita sebagai orang Indonesia ini juga problem Pak On, problem semua kiai. Mahar di Indonesia itu nggak bisa dibahas di Quran karena keterlaluan, kecilnya itu keterlaluan. Saya ini kan kiai, sering ngakatkan tuh sampai bosan, seperangkat alat sholat itu ngawur sekali. Ini mbak-mbak harus nggak mau gitu. Saya provokasi minimal itu ya berapa? 100 juta berapa? Pantasnya berapa? Pantasnya berapa? 10 gram itu berapa nilainya? Kan 1 gram 500.000 baru 5. Ya sudah mendingan itu 10 gram. Quran itu bayangannya gini sambil latihan, yang hafal-hafal biar latihan. Jangan dapat beasiswa karena hafal tapi nggak jelas juntrungannya. Quran tuh bayangannya gini, ini nggak mungkin Quran ini bisa dibaca di Jawa. Wa in aradtum mustibdala zawji makana zawji wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Jika kamu nikah sama seorang perempuan, kemudian kamu cerai, maka mahar yang sudah kamu berikan jangan ambil lagi. Karena mahar di Arab itu mahal, 100 juta, kadang mobil Alphard, kadang GMC. Sehingga setelah menceraikan tuh kebayang menarik. Kok enak, dulu saya memberikan itu kan karena dapat servisnya, sekarang sudah saya cerai, saya tarik. Kalau mahar di Indonesia kan seperangkat alat sholat. Jadi gak kebayang ada kalimat fala ta'khudhu minhu syai'a, jangan ambil lagi. Kebayang ngambil aja enggak? Apalagi kalau nikahnya sudah 2 tahun kan sudah lusuh, sudah. Tapi kalau di Arab itu kebayang karena mahal. Makanya orang Arab suka nikah orang Indonesia karena murah. Jadi bahasa kintoron tuh harta yang enggak ternilai. Wa ataitum ihdahunna kintoron. Kok yang enggak ternilai? Mahal betul. Itu pernah saya hitung, ada yang mahar itu 400 juta, ya sekira segitu. Nah makanya setelah dicerai, Allah memperingatkan setelah kamu kasihkan, ya jangan minta lagi. Kenapa kepikiran minta? Karena jumlahnya besar. Kalau di Indonesia kepikiran nggak minta ya? Nggak kepikiran, saking kecilnya. Seperangkat alat sholat, kadang 1 juta. 1 juta itu setelah hubungan intim, sebelumnya yang wajib hanya 500. Itu kan nggak kebayang. Makanya susah ngartikan Quran di Indonesia, kadang susah, karena kadang terlalu. Itu pernah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah bilang begini, wahai para perempuan, mahar itu jangan mahal-mahal, kasihan para lelaki. Itu ada perempuan alimah ya, orangnya alim betul. Itu usul langsung gini, ya Amirul Mukminin, laisa dzalika laka ya Amirul Mukminin. Waqad qala ta'ala wa atiitum ihdahunna qintaran. Kamu hanya seorang Amirul Mukminin, tidak berhak bikin aturan pembatasan mahar. Allah saja tidak batasi, kenapa kamu batasi? Sehingga dulu yang namanya nikahnya Sulaiman Agung atau Jamaluddin siapa Ratwa itu, kalau hadiah ya sampai tas mahal itu. Ini kan dari bahasa Arab mumtaz mahal. Mumtaz itu istimewa, mahal itu dia punya istri yang sangat dicintai, dikasih hadiah mumtaz mahal. Terus ilajo jadi apa? Tas mahal. Itu sama Mujitulik Labab kalah. Itu kalau cerai kan kepikiran minta lagi. Dikasihkan yang baru. Tapi kalau di Indonesia tidak mungkin karena apa tadi? Seperangkat alat sholat.
Begitu nyari yang murah lagi. Yang bagus kitanya, bungkusnya yang bagus. Maka nggak mungkin kita maknani Quran tanpa mengenal yang bernama asbabin nuzul. Karena makna ayat itu bisa kacau kalau kita tidak tahu asbabin nuzul. Yaitu kayak tadi makna fa'ina ma tuwallu fasamma wajhuhu. Itu maknanya kan kamu menghadap mana saja, boleh saja di sana ada ridhonya Allah. Berarti kan bisa ke timur, ke selatan, ke utara, ke barat. Itu bahaya betul. Sehingga kata ulama harus mengkaji asbabin nuzul. Supaya porsi ayat ini sampai semana jauhnya itu kita tahu. Tanpa tahu itu tidak bisa. Begitu juga menyangkut kiblat. Sekarang saya tanya, kemarin kan ramai dulu menak kiblat semuanya diukur dengan GPS, terus beberapa masjid dikomentari salah karena diukur pakai apa? GPS. Kalau dalam bahasa falak disebut yaumarosdil kiblat. Memang bisa diilmoni. Tapi pertanyaannya begini, dari awal Allah ngendikan fawal liwajhaka syatral masjidil haram. Kamu yang penting sholat itu menghadap masjid. Masjid itu ya bangunan. Sehingga kata Ibnu Abbas yang diriwayatkan banyak ulama mengatakan Al-Ka'bah kiblatun li ahlil masjid wal masjid kiblatun li ahlil haram wal haram kiblatun li ahlil masyriq wal maghrib. Jadi kalau orang di dalam masjid kiblatnya harus Ka'bah. Di luar masjid kiblatnya asal bangunan Masjid Haram. Tapi di luar sini kayak di Indonesia boleh semua tanah. Kenapa begitu? Kata Ibnu Abbas karena Quran turun di lisanin Arabiyyin mubin. Jadi kalau orang Jogja kalau mau ke Jakarta arahnya kemana? Barat. Itu sebetulnya ketika Anda ke barat itu persis Jakarta apa bisa saja pasnya itu Pangandaran. Tapi orang itu akan bilang kalau ke barat ya ke Jakarta. Meskipun presisi Anda tepatnya di Pangandaran. Nah kiblat seperti itu, asal orang menghadap ke barat itu orang sudah bilang ke kiblat. Nggak usah sedetail misalnya harus pas Ka'bah. Saya pernah debat sama tim ahli Kemenang. Nggak bisa Gus, sekarang ada GPS harus tepat Ka'bah. Terus saya bilang gini, kalau teori Anda benar, berarti semua masjid luasnya maksimal 16 meter. Ka'bah itu luasnya hanya 16 meter. Berarti Masjid Ulil Albab yang pojok sana sama pojok sana, kira-kira itu ya sudah tidak kena Ka'bah. Kalau harus tepat, Ka'bah itu kan diameternya hanya 16 sampai 18 kalau nggak salah. Berarti semua masjid kalau ingin tepat Ka'bah harus pas 16. Kalau terlalu luas pilihannya harus cekung. Kan jadi aneh. Makanya saya itu sering Pak, dulu saya ini biasa debat fikih. Kalau di tradisi pesantren namanya Fasul Masail. Saya punya teman yang paling kurang ajar, yang paling saya kenang dalam panjang sejarah. Dulu itu kalau debat fikih itu ya seru. Kalau aturan fikih kan gini, soft paling baik itu kan soft pertama. Baru kedua, baru ketiga. Yang paling keren kan soft awal, soft. Terus teman saya bilang gini Pak, ya kalau gitu gini aja Gus, desain masjid itu memanjang utara selatan. Biar semuanya soft awal. Gara-gara didesain begini kan ada soft 2, soft 3. Apa susahnya? Kita bikin mulai awal supaya masjid itu memanjang utara apa? Selatan, supaya semuanya soft awal. Ya kalau ada hukum ya diimplementasikan dalam desain bangunan katanya. Jadi itu kan kacau. Terus akhirnya saya jawab, lalu setelah begitu yang paling afdol siapa? Yang dekat imam. Ya sudah, bikin cekung saja kalau gitu. Artinya gini ya, beragama itu yang sehat. Jadi beragama itu berdasar riwayat. Berdasar riwayat, pernah ada ulama yang hitung Madinah menghadap Ka'bah itu ya tidak pas. Pernah dihitung pakai GPS. Kiblat Madinah ke Ka'bah itu ya tidak pas. Tidak seperti yang pernah dianjurkan Kemenak. Karena apa? Agama ini ngikuti bilisanin Arabiyyin mungkin. Seperti jenengan gini. Semua ini istilahnya apa? Menghadap Gus Bah. Padahal ada yang agak sana, agak sana. Semuanya ngaji sama siapa Gus? Ya sudah. Istilahnya bertatap muka. Memangnya kita benturan. Ini bahasa. Jadi seperti ini semua namanya apa? Beradab. Padahal ada yang agak samping, agak samping. Ka'bah juga gitu. Sebenarnya tidak se-ekstrim yang dibayangkan orang-orang. Cuma kalau bisa tepat, ya kita harus tepat. Tapi tetap saja tidak perlu 16 apa? Meter. Nah, fa'aina ma tuwallu fathamma wajhuhu itu artinya menghadap. Menghadap itu menghadap arah. Makanya Allah tidak ada fawal liwajhaka nahwal Ka'bah, tapi fawal liwajhaka syatrul Masjidil Haram.
Jadi ini penting saya utarakan supaya kita familiar dengan istilah-istilah Quran. Istilah Quran itu gampang sebenarnya. Kalau kita kaji itu kan. Problem kita tidak pernah mengkaji. Jadi semuanya asing. Kalau kita mengkaji itu gampang sekali. Saya punya sekian cerita betapa pentingnya mengkaji Quran. Harun ar-Rasyid itu dinasti Bani Abbasiyah. Itu pinter sekali. Ada seorang ustadz yang agak ekstrim. Itu datang ke Harun ar-Rasyid. Ya Amirul Mukminin, inni nasihun laka famusaddidun alaika. Fala tajidanna alayya fi nafsika syai'an. Saya mau nasihati kamu, tapi saya mohon jangan masukkan hati. Karena nasihat ini penting. Tapi saya akan keras, vulgar. Akan keras, kritik saya akan keras. Karena Anda sebagai Amirul Mukminin tidak pedes. Apa kata Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid? Uskut ya Ustadz. Sebagai riwayat uskut ya jahil. Kamu itu Ustadz bodoh, tidak usah banyak omong. Terus ditanya, kenapa saya bodoh? Terus dibacakan ayat faqula lahu qaulal layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Inna wa ta'ala qad arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika qala ta'ala faqula lahu qaulal layyina. Allah pernah menugaskan seorang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Musa dan Harun. Musa dan Harun adalah seorang nabi. Kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja etikanya faqula lahu qaulal layyina. Kamu kalau ngomong yang halus, yang baik, yang berperadaban, kok kamu sama saya mau kasar? Akhirnya ustadznya ternyata pinter kamu, ya pinter aku. Jadi semudah itu. Allah itu menugaskan orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja ada etikanya. Kok kamu sama saya mau tambah etika? Mau main kasar hanya karena kamu merasa nasihat Anda benar? Jadi gampang sekali memahami Quran. Tapi lagi-lagi memang bagi ahlinya. Tapi ini saya bantu supaya sampean jadi ahli apa? Quran. Meskipun ngajinya sebulan sekali. Sudah sebulan sekali tidak punya kitabnya. Sudah. Jadi ulama dulu kalau belajar Quran itu gampang. Saya berkali-kali cerita. Yang kitab saya baca di rektorat namanya Sajaratul Ma'arif. Itu kalau cerita bikin judul itu enak sekali. Babuna fil ibad bikullil bilad. Bab seseorang di mana saja hidupnya harus bermanfaat. Terus dalilnya itu hanya mengutip makalahnya Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Ciri utama seorang nabi apa? Saya di mana-mana adanya berkahi orang lain. Jadi berkah bagi orang lain. Maksudnya tidak jadi problem bagi orang lain. Artinya kamu hidup entah di Jogja seperti Pak Ono orang Jember, saya orang Rembang. Hidup di Jogja manfaat, di Jember ya manfaat, di mana-mana. Saya pernah di Korea seminggu ya manfaat. Saudara kita TKI yang di Korea manfaat di sana bikin masjid, bikin apa? Karena ngendikane Allah menceritakan Nabi Isa siapa? Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Saya adalah orang yang di mana-mana berkah. Artinya manusia eksistensinya harus seperti itu, hidup di mana saja berkah. Gampang sekali memahami Quran. Pernah Imam Syafi'i ditanya, kalau kamu nggak kehilangan air, atau nggak ada air di satu daerah, cari-cari dulu. Sampai nggak ketemu. Setelah nggak ketemu air, baru kamu boleh tayam. Imam Syafi'i ditanya, apa dalilnya harus mencari dulu? Kalau nggak ada air ya langsung tayamum saja. Kenapa harus nyari-nyari dulu? Jawabnya Imam Syafi'i itu gampang sekali. Qala ta'ala falam tajidu ma'an. Kemudian kamu tidak menemukan air. Di mana-mana tidak menemukan setelah mencari. Kalau belum mencari namanya tidak tahu. Kan tidak menemukan air. Tidak menemukan tuh nyari dulu apa langsung ngambil sikap? Nyari dulu baru kesimpulannya tidak ketemu. Kalau belum pernah nyari namanya tidak tahu. Segampang itu lama dulu memahami Quran karena konstruksinya utuh. Yaitu mereka tahu betul bahwa Quran itu bilisanin Arabiyim. Ketika Futuhat Syam dulu itu dikuasai tentara Romawi. Era Sayyidina Umar Futuhat. Yerusalem dikuasai tentara Islam. Itu awal Sayyidina siapa? Umar radhiyallahu anhu. Ketika Futuhat mau ada pesta besar-besaran. Tapi Umar menolak. Ketika menolak, kenapa Anda menolak? Beliau hanya baca ayat Inna wa ta'ala ayyara qauman faqala adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Allah itu mengkritik satu komunitas kaum yang zaman di dunia menghabiskan semua kenikmatan. Maka kita tidak perlu syukuran besar-besaran. Jangan-jangan jatah kita di akhirat kita habiskan di dunia. Itu adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud. Semudah itu. Semudah itu ulama. Rasulullah pernah dahar, pernah makan.
makan karena 3 hari gak makan, cara di Indonesia gak makan nasi, gak makan daging, sudah lama sekali. 3 hari Nabi hanya makan kurma dan air putih. Pernah Nabi gak makan roti sampai 3 hari. Kalau Indonesia mungkin gak makan nasi. Di hari ketiga ada sahabat yang berbaik hati, Nabi disembelihkan kambing, dipotongkan kambing, Nabi disuruh dahar. Itu baru dahar setengah piring Nabi berhenti. Ketika ditanya, setengah piring itu kan sudah kuat untuk sholat, untuk apa sudah kuat. Ditanya, ya Rasulullah kenapa berhenti? Bukankah engkau tidak makan ini 3 hari? Nabi menjawab, walatus alumna yauma idzin anin naim. Semua nikmat yang saya rasakan nanti ada pertanggungjawabannya. Makanya saya tidak ingin banyak-banyak. Wah, itu kalau diterapkan di sini nggak populer. Makanya saya tahu gayanya ngaji Quran itu nggak siap dengan konsep-konsep Quran itu. Jadi segampang itu orang dulu. Nah karena apa ya itu tadi? Mereka tahu asbabun nuzul. Quran itu diturunkan dalam konteks apa? Lafat ini arahnya kayak apa? Mutlak muqayyadnya kayak apa? Muhkam mutasabihnya kayak apa? Nasah mansuhnya kayak apa? Nah sedikit saya cerita ini mungkin contoh terakhir supaya agak lama-lama, nanti bingung kalau lama. Yang bingung ya saya. Bingung cara memahamkan. Jadi kalau guru itu kan bingung cara memahamkan. Kalau murid bingung cara memahami. Gak tahu tingkat kebingungannya sama. Kalau guru itu bingung cara memahamkan. Kalau murid bingung cara. Jadi ini pertemuan 2 kelompok bingung. Yang satu bingung cara memahamkan, yang satu bingung cara. Kalau orang ekstremis bingung cara merusak suasana. Itu gak benar itu. Ada loh. Rasulullah itu nabi. Itu paling pusing yang ngadepi orang-orang yang ekstrim. Karena apa? Cara berpikir itu lompatannya itu gak tertib. Jadi Nabi itu cara berpikir itu kecerdasan nubuah. Sementara orang ekstrim cara berpikir itu kecerdasan nafsu. Bukan kecerdasan manusia. Kalau manusia masih baik nafsu. Misalnya begini, kalau dalam tradisi nubuah itu. Saya dengan Pak Onu berteman lama. Mulai tahun 2000 berapa. Itu kalau Pak Onu bertamu ke saya, harusnya tidak usah tak kasih makan. Karena sudah dekat. Tapi kalau kenalan baru itu dikasih makan, disangoni. Jadi Nabi itu perilakunya agak unik. Akhirnya ada orang yang cara berpikir itu dangkal. Ya Rasulullah ini tidak fair. Yang iman lama tidak diservis, yang iman baru diservis. Cara berpikir Nabi begini, seorang Ansor itu kan sering memberi Nabi. Perjuangannya Nabi ditopang orang apa? Ansor. Donatur lah, kira-kira orang Ansor itu donatur. Donatur itu keren. Karena donatur itu artinya al-yadul ulya khairum al yadis. Sehingga ketika Nabi sudah menguasai negara, menguasai Mekah Medina, sudah futuhat, itu orang Ansor tetap nggak diservis. Yang diservis Nabi itu orang-orang baru masuk Islam, disebut wal mu'allafati qulubuhum atau Islam mu'allaf. Ada 1-2 orang yang protes, tentu yang nggak pinter. Bukan protes pasti tidak pinter. Wong iskal-iskalnya sendiri, otaknya nggak sampai-sampainya sendiri, orang lain disuruh jawab. Makanya di sini tidak ada tanya jawab. Nanti iskal-iskal kamu sendiri, bingung-bingung kamu sendiri, saya disuruh jawab. Berarti Gus Pak nggak mau ditanya, ya memang nggak mau karena tadi jawab sendiri aja, nanti pinter sendiri, kapan-kapan pinter sendiri. Akhirnya tanya begini, cara tanya gini, ya Rasulullah, ini nggak fair. Orang sudah Islam lama setelah negara terbuka milik Anda, setelah kita menang, setelah kita menguasai negara, tidak kamu servis. Sementara yang baru Islam kamu, Nabi itu bertanya senyum-senyum, rileks saja. Lama-lama tambah ekstrim pertanyaan. Kata Umar, ya Rasulullah saya beri izin untuk membunuh orang ini. Umar itu pikirannya karena mangkel lo Nabi. Nabi jangan. Kalau kamu bunuh, nanti apa kata orang banyak? Inna Muhammad dan yaktulu ashabah. Dikira Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Nabi masih mendengar. Komplainnya masih dengar. Lama-lama Nabi memberi penjelasan. Kamu ini orang Ansor. Kamu biasa memberi saya, memberi dana perjuangan. Memberi itu hebat. Saya tidak ingin menurunkan grade Anda. Grade sebagai pemberi, berarti kelasnya elit. Sekarang menjadi penerima. Itu tidak bagus. Itu betapa Rasul ini namanya kecerdasan nubuah. Kalau orang biasa memberi, biar memberi saja. Supaya dia tetap heroik, tetap patriotik, tetap keren. Karena mentalnya pemberi. Jangan sampai dari mental memberi, kemudian mentalnya peminta. Jadi kalau Pak On jadi tim suksesnya Pak Jokowi, dia tidak minta-minta. Kalau dulu kampanye, ya kampanye saja. Biar memberi, terus nggak pernah minta. Meskipun akhirnya ya gelong. Tapi Nabi dulu tidak gitu. Jadi orang Ansor itu nggak pernah diservis. Padahal jasanya kayak gitu, supaya kelasnya tetap kelas elit, yaitu pemberi, penanggung jawab. Nabi gak ingin orang Ansor turun grade menjadi
Orang-orang yang cerdas nubuah menerima konsep Nabi seperti itu. Tanya sama Pak On, saya dari terjemahan UI itu puluhan tahun sama Pak Zul. Itu beliau ke kontrakan saya ke rumah beliau. Tidak pernah berharap apa. Saya sangat tertutup. Bukan apa-apa ya, kalau ingin memberi saja. Kontribusi saya pada Al-Quran. Saya tidak kepikiran mendapat. Supaya heroik. Tapi orang-orang yang cerdas amatir tadi, ini nggak fair. Wong yang memberi lama kok dapat servis sedih. Nah, sekarang itu problem zaman akhir sudah mulai seperti itu. Nah, orang ini namanya Dzul Khuwaisirah. Ini yang nanti punya anak turun Khawarij. Khawarij itu orang yang ibadahnya hebat, tapi cara berpikir tentang buah salah. Orang lagi Khawarij itu orang yang ibadahnya hebat, tapi cara berpikir nubuah salah. Nubuah itu unik. Nubuah itu cara berpikir tadi. Apa ya? Melihat sesuatu yang benar biar benar terus itu. Ya itu tadi, mental memberi itu ya biar memberi terus, tidak usah di-share. Maka ketika Abu Bakar jadi khalifah Rasulullah, itu ada sistem kepegawaian. Itu gajinya Umar yang sudah Islam lama, gajinya Abu Bakar yang sudah Islam lama. Itu sama Abu Sufyan sama, padahal Islamnya Abu Sufyan baru setelah Fathu Mekah, kira-kira baru setahun. Terus diprotes sama orang-orang, ini Islam lama kok gajinya sama Islam yang baru setahun kok sama. Kata Abu Bakar, fadailuhum indallah, mereka punya kelebihan Islam lama itu indallah, nanti balasannya biar surga. Kalau di dunia sesuai profesinya. Artinya profesi kalau penjaga kantor ya berapa, kalau dosen berapa, pokoknya ya sudah. Dan itu diterima oleh sahabat, semuanya menerima konsep itu. Era Umar agak dibalik. Abu Sufyan kira-kira gajinya 1 juta, yang lainnya yang menangi Nabi mulai awal gajinya 10 juta. Ditanya, ya Umar, kenapa ini jadi rubah seperti kebijakan Abu Bakar, tidak seperti Abu Bakar? Jawabnya Umar lucu. Fawwah la usawwi baina man qatala Rasulullah wa baina man qatala ma'a Rasulillah. Demi Allah saya tidak akan pernah menyamakan orang yang dulu merangi Rasulullah yaitu Abu Sufyan dengan orang sing selawase dari Rasulullah yaitu Sayyidina Ali dan sebagainya. Ini penting. Artinya ketika gajinya orang saya seperti Ali radhiyallahu anhu itu tinggi itu bukan karena lamanya Islam, tapi karena lamanya iman. Jadi mulai dulu ijtihad itu ada dan dulu ya biasa saja. Karena tadi ada kecerdasan nubuah. Saya ulang lagi, ada kecerdasan apa? Sekarang itu kecerdasan tomak atau kecerdasan nafsu. Itu kalau sampai ngaji kitab tasawuf, itu bab bakhil itu tidak ada. Menurut kitab tasawuf, medit itu tidak ada, kikir itu tidak ada. Yang ada itu tomak. Tomak itu berharap dikasih orang lain. Sampean pernah nggak bilang kalau artis-artis di Jakarta kikir? Tidak pernah kan? Karena kamu tidak pernah ingin diberi. Tapi kalau kamu punya pacar karena kenal tidak pernah ditraktir, oh, pacar saya kikir. Karena kamu ingin diberi. Pernah nggak kamu hukum orang lain kikir yang nggak kenal? Padahal tidak pernah memberi kamu. Apa kak? Karena kamu tidak pernah ini. Coba sekarang kamu saya tanya. Ini latihan cerdas. Definisi kikir itu apa tuh kak? Nggak pernah memberi kamu kan? Artis-artis Jakarta, tokoh-tokoh nasional pernah nggak memberi kamu? Enggak kan? Tapi tidak pernah kamu vonis kikir karena kamu tidak pernah tomak. Tapi pacar kamu kok amin ditraktir terus, atau istri kamu atau mertua kamu kok tidak ngasih warisan, kamu bilang kikir kan? Sebabnya kikir betul apa karena kamu tomak berharap? Tomak. Maka di kitab tasawuf itu nggak ada bab kikir, yang ada bab tomak. Karena asal usul menvonis orang kikir itu karena tamak. Maka jangan banyak kenal orang, nanti banyak hukum kamu kan. Sombong juga gitu, di tasawuf itu gak ada bab sombong. Karena orang hukumi orang lain sombong itu karena kamu ingin dihormati. Ada orang gak kenal, terus lewat saja gak tanya kamu bilang sombong enggak kan? Tapi kalau kenal, oh sombong betul, kenal gak tanya kan gitu. Jadi tasawuf itu sisi unik dari, terus ingin kenal Pak Jokowi ingin jadi menterinya, nanti kenal rektor ingin jadi pegawainya. Ketika gak diturutin bilang Pak Rektor kikir. Tapi orang lain ya kak pernah berharap, mungkin gak menvonis Pak Rektor atau Pak On ini kikir, enggak kan? Berarti vonis kikir itu status orang itu apa gak kesampaian niat kamu? Memang agak jelimet ilmu tasawuf itu, tapi itu unik, itu bagian dari khazanah apa? Islam. Makanya Rasulullah itu sering istiadah minta perlindungan wa min toma'in fi ghairi matma'in. Ya Allah, saya tidak ingin berkeinginan yang tidak layak. Ya Pak,